Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, tahun 2020 sudah lewat, walaupun memang penjualan ponsel di tahun 2020 cukup tertekan karena pandemi COVID-19. 2021 mulai disongsong oleh pabrikan-pabrikan ponsel yang ternama di dunia. Sejumlah handphone terbaru, teranyar dan juga smartphone buatan mereka siap untuk bertarung mengambil pangsa pasar dan juga hati para konsumen di tahun 2021. Siapa saja mereka? Kita ulas tentunya di pagi hari ini. Perang Ponsel Pintar 2021. Nampaknya memang Samsung sangat betul-betul concern begitu untuk tentunya melihat 2021 dengan meluncurkan Galaxy S21 series. Jadi ini ada beberapa series mulai dari S21 Plus, terus S21 yang bisa dikatakan 3 seri ya kalau kita lihat. Jadi serinya itu agak banyak yang diluncurkan kemarin 14 Januari 2021 dengan jaringan 5G. Tentunya ini adalah jaringan yang hampir dikatakan semua negara menyongsong era 5G. Android 11 atau Android 11 dengan 3 kamera unggulan mereka. Harganya rentangnya itu 12,7 juta sampai 18,6 juta. Ini harga konversi dari dolar saya rupiahkan. Kita tidak tahu nantinya masuk ke Indonesia dengan harga berapa. Apakah tetap berada di rentang 12,7 juta sampai dengan 18,6 juta. Kita lihat nanti ketika masuk di pasar Indonesia. Selanjutnya di tahun 2021 juga ada Xiaomi Mi 11. Ini adalah ya kalau kita tahu ya di 2020 itu meluncurkan Note 10 ya, ada juga Note 10 Pro gitu untuk Xiaomi di 2020. Nampaknya untuk 2021 semakin sengit persaingan di pasar ponsel ini. Versi tanpa charger dengan charger juga diluncurkan, mengikuti sebenarnya apa yang dilakukan juga Apple ya untuk menghilangkan charger atau kepala casnya ya atau ya pengisi dayanya lah. Nah, dipasarkan di China 1 Januari 2021, entah kapan masuk ke pasar Indonesia, yang jelas sudah dipasarkan di pasar China begitu. Ditenagai oleh SoC Snapdragon 888 atau 888. Ini katanya adalah ponsel pertama yang ditenagai oleh Snapdragon 888. Harganya memang Xiaomi itu murah ya, 9,3 juta sampai 10 juta rupiah setelah dikonversi begitu dari mata uang yuan ke rupiah ya, rentang harganya seperti ini, tapi kita tidak tahu masuk di Indonesia harganya berapa. Tapi memang Xiaomi ini adalah salah satu merek ponsel dengan kecanggihan tapi harganya murah begitu. Jadi sangat bisa dikatakan agak cukup merusak pasar smartphone ya di tanah air juga atau di global juga. Kita lihat lagi selanjutnya iPhone 12 series. Ini kan ada 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max dan juga iPhone 12. Rilisnya memang sudah Oktober 2020 tapi ini juga disiapkan oleh Apple untuk ya mengambil ceruk pasar di 2021 karena kita tahu rilisnya cukup tertunda. Biasanya Apple itu merilis di bulan September tapi diundur ke Oktober, bahkan masuk ke Indonesia di bulan Desember. Jaringannya 5G, layarnya OLED dan juga ini cukup lebih murah sebenarnya kalau Anda bandingkan ketika masuk ke Indonesia. Harganya itu 12,9 juta sampai 26 juta 999 atau 27 juta rupiah. Kalau Anda bandingkan dengan produk-produk Apple sebelumnya, ini sebenarnya agak cukup mengagetkan dengan harganya yang ya bisa dikatakan 11-12 dengan sebelumnya begitu atau iPhone 11. Lalu Huawei Mate 40 Pro ini juga salah satu andalan dari Huawei yang dirilis Oktober 2020 secara global. Jaringannya 5G, kameranya juga Ultra Vision dan ia menggunakan Leica begitu ya kameranya. Ini juga harganya sekitar 12,4 juta kalau Anda lihat di e-commerce. Tapi sayangnya kalau Huawei memang akibat trade war atau perang dagang ya tidak didukung oleh GMS atau Google Mobile Service ya. Jadi mungkin juga Anda yang selama ini ketergantungan dengan Google harus agak mikir-mikir ketika menggunakan Huawei begitu. Nah, bagaimana penjualan ponsel di global itu secara sampai dengan kuartal 3 2020. Memang kalau kita lihat Samsung itu masih merajai untuk penjualan di global. 80,81 juta unit di kuartal 3 2020 dengan market share 22%. Lalu Huawei di posisi kedua walaupun sudah tidak didukung oleh Google Mobile Service atau GMS masih tetap berada di 51,83 juta unit.
atau 14,1% market share-nya. Disusul yang ketiga adalah Xiaomi 44 juta unit, 12,1% market share-nya. Lalu Apple 40,59 juta unit, 11% market share-nya, dan juga untuk Oppo adalah 8,2 juta unit. 8,2 juta unit dengan market share-nya adalah 8,2% market share-nya. Oppo-nya 29,89 juta unit dan lainnya menyusul tentunya. Untuk 2019 dibandingkan memang penjualan ponsel di tahun 2019 dan 2020 dibandingkan turunnya itu 5,7% begitu untuk kuartal 3 2020 dan kuartal 3 2019 dibandingkannya. Karena kalau kita lihat untuk Samsung saja masih berhasil tumbuh 2%, 2,2% untuk perbandingan Q2Q atau year on year begitu ya. Kuartal 3 2020 dan juga kuartal 3 2019. Huawei sangat jatuh dalam minus 21,3% begitu untuk pertumbuhan Huawei, walaupun memang bisa dikatakan ya ada trade war, terus juga tidak didukung oleh Google Mobile Service, penjualannya meningkat, penjualannya masih berada di peringkat kedua, tapi sayangnya pertumbuhannya market share-nya itu harus turun 21,3%. Xiaomi juga kalau dibandingkan year on year kuartal 3 2020 dengan kuartal 3 2019 masih tumbuh begitu market share-nya 34,9%. Yang minus adalah Apple dan juga Oppo kalau dibandingkan secara year on year kuartal 3 2020 dengan kuartal 3 2019-nya minus 0,6% untuk market share Apple dan juga minus 2,3% untuk market share dari Oppo. Nah, kalau kita lihat di sepanjang tahun 2020 ini dia sejumlah ponsel yang terlaris. Memang kalau kita lihat ada Samsung dan juga iPhone serta Xiaomi yang masih merajai pangsa pasar ponsel di tahun 2020. iPhone 11 atau iPhone 11 ya paling banyak dibeli 37,3 juta unit begitu sepanjang semester 1 2020 kalau kita lihat. Dan untuk di posisi kedua bertengger Samsung Galaxy A51 19,4 juta unit. Xiaomi Redmi Note 8 ini juga bisa dikatakan menjadi salah satu ponsel paling diburu 11 juta unit terlaris di 2020. Lalu selanjutnya adalah Xiaomi Redmi Note 8 Pro 10,8 juta unit. iPhone SE 2020 atau 2020 8,7 juta unit. Ini nampaknya seri murah begitu untuk handphone dari produk Apple begitu ya. Jadi mungkin banyak diburu juga untuk tahun 2020. Lalu Samsung Galaxy A21s ini 10 juta unit. Lalu ada juga Samsung Galaxy A11 10 juta unit. iPhone XR atau XR 8 juta unit di 2020 sepanjang semester 1. Lalu iPhone 11 Pro Max atau 11 Pro Max 7,7 juta unit dan juga Redmi 8A 6,8 juta unit. Jadi Anda mungkin menjadi salah satu pengguna atau pemilik dari handphone ini baik iPhone, Samsung dan juga Xiaomi. Ya ini Anda mendorong penjualan mereka di tahun 2021 sepanjang semester 1. Kita akan lihat nanti bagaimana sepanjang 2020 ketika menutup tahun karena laporannya juga belum keluar begitu seberapa banyak begitu siapa yang menguasai pangsa pasar handphone di tahun 2020. Nah, kita lihat, untuk tahun 2021, saking sempitnya juga pasar, tentunya para konsumen juga mempertimbangkan hal-hal ini untuk membeli handphone atau gadget-gadget mereka. Yang pertama adalah spesifikasi harga. Spesifikasi maksud saya. Memang spesifikasi itu menjadi pertimbangan dari para konsumen, apalagi para gadget freak ya yang bisa dikatakan melihat kecanggihannya, terus apa fitur yang diberikan, terus juga bagaimana dapur pacunya dan juga LCD-nya atau layarnya itu menggunakan apa dan kameranya juga menggunakan apa. Spesifikasi masih menjadi pertimbangan nomor satu bagi para orang-orang untuk membeli gadget ataupun handphone ponsel mereka di tahun 2021. Yang kedua adalah harga. Kalau spesifikasinya oke, harganya juga oke, itu pasti menjadi pertimbangan pertama bagi orang-orang untuk membeli di tahun 2021. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Xiaomi itu agak cukup merusak pasar dengan spesifikasi gahar begitu, harganya murah, terjangkau ya. Jadi ini sangat harus dilihat oleh para pesaing-pesaing mereka, mau Samsung, Apple, ya Xiaomi juga menjadi salah satu pabrikan begitu yang akan bisa dikatakan bersaing di tahun 2021. Lalu brand, ini juga pertimbangan ketiga ya bagi orang-orang. Karena kita tahu ya mungkin ada orang-orang yang selama ini sudah menggunakan Apple atau mungkin Samsung, ya dengan brand-brand yang mereka punya itu ya mereka
bangga begitu, agak proud begitu ya, ada kebanggaan mereka menggunakan brand Samsung ataupun Apple atau Xiaomi. Jadi mereka sudah punya brandnya masing-masing, jadi susah untuk berpindah hati gitu. Lalu ekosistem yang ditawarkan. Kita tahu kalau Anda masuk ke ekosistem Samsung, Xiaomi atau Apple begitu ya, Anda pasti agak sulit untuk berpindah hati. Anda menggunakan iPhone, iWatch, iPad, MacBook, ya Anda adalah Apple-holic begitu atau pengguna Apple sejati ya. Kalau Anda menggunakan Samsung, Galaxy Tab, terus Samsungnya juga S20, terus pakai Galaxy Watch juga, ya semua Anda gunakan ekosistemnya. Jadi ekosistem yang ditawarkan sebuah brand itu menjadi juga pertimbangan untuk tentunya para konsumen di tahun 2021 memilih begitu atau membeli handphone untuk mereka gunakan. Semakin tersatukan ekosistem mereka, semakin memudahkan juga hidupnya. Jadi mereka memilih untuk tidak berpindah hati. Itu dia tentunya bagaimana sempitnya atau sangat sengitnya perang ponsel di tahun 2021. Para produsen-produsen baik Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan kawan-kawannya itu harus tentunya jeli melihat bagaimana ceruk pasar yang terbuka di berbagai negara.